grassroots ini yang kumpul di ruangan ini. Menurut saya ini elit ini. Dalam struktur populasi bangsa Indonesia, mahasiswa saja sudah elit. Mahasiswa kita berapa persen dari total populasi masyarakat Indonesia? 270 atau 280 juta penduduk Indonesia. Dan mahasiswa yang namanya, apalagi dosen, wah lebih elit lagi. Tapi begini, pertanyaan menarik, apakah ekstremitas itu kan gini? Kan pertanyaannya, kalau yang di bawah itu terus diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak manusiawi, pokoknya pengingkaran terhadap inti ini selalu yang kena itu adalah yang bawah, yang tidak punya otoritas tadi. Maka kaum pemegang otoritas atau kita yang mungkin bukan pemegang otoritas, yang tidak melakukan tindakan pengingkaran terhadap ajaran-ajaran agama yang inti, tapi juga boleh jadi tidak menjadi korban secara langsung. Apa yang mesti kita lakukan kan gitu? Kembali kepada ajaran agama. Bagaimana ajaran agama mengajarkan kepada kita bagaimana menyikapi perbuatan maksiat, perbuatan yang tidak baik, perbuatan kejahatan, perbuatan yang tidak benar. Kekerasan itu apakah harus dibalas dengan kekerasan? Tidak. Bagaimana agama bicara itu? Realistis juga. Apakah praktek diskriminatif itu harus disikapi secara diskriminatif juga? Hah? Tidak kan? Apakah kejahatan itu bisa dihilangkan dengan kejahatan? Tidak. Nalar akal sehat kita sudah menolak itu. Bagaimana logikanya sudah sulit? Bagaimana kita mau membersihkan suatu kekotoran itu dengan cara-cara yang kotor? Kan nggak bisa. Tambah kotor. Maka ekstremitas itu hanya bisa disikapi dengan moderasi, dengan faham dan amalan yang moderat. Ekstrim tidak bisa dihilangkan dengan ekstrim. Itu bukan ajaran agama. Ajaran agama itu selalu memanusiakan manusia. Sekeras apapun manusia. Ini kalau ajaran Injil Pak Marzuki, kalau kamu ditampar pipi kananmu, Kasih pipi kiri. bukan malah dikampleng, enggak. Kasih Berikan pipi kiri. biar mengkat sama. Kalau di Islam gimana? Belum, Pak, itu kan ada ayat-ayat kita itu. Kan itu. Mata dibalas mata, apalagi? Wal ain bil ain wal yad bil yad. Wal anfus bil anfus. Nah, bagaimana menjelaskan itu? Nah, besok ada materinya Pak Sahiron itu. Wah, itu pertanyaan-pertanyaan kritis itu harus muncul. Bagaimana di Islam itu kan juga diajarkan firman-firman dari Al-Quran itu ayat-ayat kekerasan loh, ayat-ayat kita itu bagaimana? Nah, besok ada ahlinya. Tapi poin saya, yang tadi itu memahami teks itu tidak bisa hanya teks semata, harus kuasai konteks. Konteksnya itu perang, bukan dalam konteks damai seperti sekarang. Dan perang, ingat, perang dalam Islam, memang Islam itu kan kalau kita melihat sejarah umat Islam kan panjang, ada zaman Rasul, ada zaman Khulafatul Rasyidin, ada Umayyah, ada Syiah dan seterusnya. Dinasti-dinasti sampai Turki Utsmani. Kan beda-beda. Mana yang mau kita jadikan contoh? Peperangan di era sejarah Islam itu sangat beragam. Kalau saya ditanyakan itu, ya yang paling tepat ya di era Rasul. Karena beliau maksum, terjaga dari kesalahan. Bagaimana perang di zaman Rasul? Peperangan di zaman Rasul
perang itu bukan tindakan ekspansif, bukan. Perang itu bukan aneksasi. Apa ya aneksasi itu? Menguasai wilayah orang lain. Perang itu bukan untuk apa ya, memperluas wilayah, bukan. Di zaman Rasul, perang itu untuk mempertahankan diri. Hifdun nafs, menjaga keselamatan jiwa. Dalam Islam itu wajib menjaga keselamatan. Jadi kalau saya melakukan kekerasan, bukan semata-mata saya ingin melakukan kekerasan, tapi itu adalah bentuk respon dari mereka saya menjaga diri. Karena saya bukan balas dendam. Dalam agama itu tidak ada. Dalam Islam tidak dikenal balas dendam. Jadi itu tindakan proteksi, kekerasan dalam konteks proteksi karena mendapat serangan. Bukan lalu kemudian tiba-tiba orang nggak salah apa-apa lalu kemudian dikerasin. Itu mengingkari inti dari ajaran agama. Tapi oke lah, itu bisa ditanyakan ke ahli tafsir besok Pak Sahiro. Tapi poinnya adalah tadi itu ajaran agama, prinsip dasarnya hal-hal negatif tidak bisa disikapi dengan negatif juga. Jadi harus disikapi dengan positif. Karena agama itu ajaran positif. Agama itu bukan ajaran negatif. Maka dia tidak bisa. Maka bentuk penyikapan agama itu tidak boleh mengandung hal-hal yang negatif, tidak juga boleh menggunakan cara-cara metodologi yang negatif. Agama itu kan substansi dan cara yang selalu. Oke, nah jadi itu